Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas inayah, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bisa berjumpa di dalam acara yaitu silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur dan melapangkan rezeki buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam habibana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada mukadimah tadi saya bacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu inkar atau kafir kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kamu itu asalnya mati, fa ahyakum, kemudian kami hidupkan, summa yumitukum, setelah dihidupkan terus kami mematikan kalian, summa yuhyikum, setelah mati kemudian kamu dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan kembali. Ayat ini berhubungan dengan jati diri manusia. Jadi manusia itu harus tahu diri, purwadaksinya, asal kejadiannya. Di mana saja manusia itu berada, baik yang ada di benua Asia, di benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Amerika. Kata Allah, bagaimana kamu inkar kepada Allah, berbuat kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, padahal asalnya kamu itu amwatan, mati. Jadi manusia itu asalnya mati. Kemudian fa'ahyakum, Allah menghidupkan kalian, yaitu sekarang di alam dunia ini. Kenapa manusia bisa berbuat inkar, kufur kepada Allah? Mungkin dan pasti pertama, ilmunya yang kurang, kemudian imannya juga tidak ada. Kalau inkar kufur kepada Allah, pasti akan kufur kepada iman-iman yang lainnya.
kufur kepada Allah, menentang Allah, tidak percaya kepada Allah, pasti juga akan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang kafir adalah pertama, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, punya anggapan orang kafir ini bahwa dunia dan segala isinya adalah jadi sendiri, tidak ada yang menciptakan. Itulah orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah. Otomatis orang yang tidak percaya kepada Allah tidak iman juga kepada para malaikat. Dia tidak percaya adanya malaikat, padahal malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Orang kafir tidak percaya adanya para malaikat. Dan juga orang kafir tidak percaya kepada kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dia punya anggapan, contohnya Al-Quran itu adalah bukan firman Allah katanya, tapi itu adalah tulisan Muhammad. Itulah orang kafir, tidak percaya akan adanya Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya. Selain itu juga mereka tidak percaya kepada para nabi dan para rasul. Dia tidak iman kepada nabi dan rasul. Malahan para nabi dan rasulnya juga mereka ancam mau dibunuh. Itulah orang-orang kafir. Kemudian juga orang kafir itu tidak beriman, tidak percaya kepada yaumul akhir, kepada hari kemudian atau hari kiamat. Itulah orang kafir, tidak iman kepada hari akhirat, tidak percaya bahwa kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka tidak percaya kepada qada dan qadar. Padahal kita orang yang beriman, segala sesuatu keputusan, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang kafir dengan orang yang beriman. Akhirnya Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian menjadi kafir, menentang kepada Allah. Fakuntum amwatan, padahal kalian itu asalnya mati. Kita ini asalnya mati semua manusia, yaitu bahan bakunya macam-macam, dari makanan minuman yang dimakan dan diminum oleh orang tua kita. Akhirnya menjadilah air atau sperma atau nutfah. Itulah calon manusia. Fa'ahyakum, setelah mati, fa'ahyakum, dihidupkan oleh Allah, yaitu sekarang di alam dunia. Kita manusia semuanya dari ujung utara sampai ujung selatan, dari kutub utara sampai kutub selatan, oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan. Malahan kita semuanya mengalami, siapa saja orangnya, dimanapun adanya, pasti semua manusia dulu ada dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, di situ akhirnya orang tua kita, khususnya ibu,
melahirkan kita. Di dalam Quran disebutkan, wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan kalian dikeluarkan min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, belum punya ilmu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu dalam rahim ibu 4 bulan atau 120 hari, disitulah manusia dikasih ruh atau nyawa. Allah ditentukan oleh Allah 4 hal seluruh manusia. Pertama, umurnya ditentukan oleh Allah. Kemudian rezekinya ditentukan oleh Allah. Kemudian jodohnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagja dan celakanya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita ada dalam rahim ibu 4 bulan atau 120 hari. Pada umumnya setelah 9 bulan manusia itu lahir ke alam dunia, yang asalnya dari alam rahim keluar ke alam dunia ini. Kalau berbicara dunia itu dari kata dana yadinu, artinya dekat. Dunia ini dekat, umurnya pendek. Dunia ini disebutnya alam fana, alam kehancuran. Beda dengan alam akhirat. Kalau alam akhirat adalah alam baka, kekal abadi selamanya. Kalau dunia dekat, yang bagus dipakai lama-lama rusak. Apa saja benda yang asalnya bagus dipakai lama-lama kena zaman rusak, dibuang. Itu dah kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini sekarang punya tujuan. Tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran Surah Dariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini bukan untuk makan, tidur, istirahat saja, tapi manusia punya tugas. Selama hidup di dunia, selama umur masih ada, gunakan umur ini untuk banyak beribadah. Ibadah di sini bukan sholat saja. Jadi ibadah itu ada yang berhubungan hablum minallah, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, dan ada ibadah hablum minanas, ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Atau bisa disebut juga ada 2 kategori ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghair mahdoh. Jadi itulah tugas manusia. Hidup di alam dunia ini beda dengan hewan, beda dengan binatang. Kalau binatang kan cukup makan, menggemukkan badan, tidur, beranak, terus gitu. Kalau manusia beda. Manusia ini dikasih kelebihan daripada makhluk yang lain. Manusia itu yang membedakannya adalah akal. Oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dikasih sam'un, pendengaran, basarun, penglihatan mata, dan dikasih afidatun, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia bisa berpikir, bisa beribadah dengan baik dan benar. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, hidup di dunia ini isi dengan banyak beribadah. Tadi sudah disebutkan ibadah itu bukan sholat saja. Semua aktivitas hidup di dunia ini
harus didasari lillahi ta'ala, ingin mencari ridho Allah. Allah dalam Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah hajiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya pasrah kepada Rabb semua alam semesta ini. Jadi ibadah di dunia harus sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang dicontohkannya, dan harus dengan niat yang ikhlas. Sholat harus pakai niat, zakat harus pakai niat dan pakai ilmu. Segala macam aktivitas perbuatan kita di dunia ini harus ditujukan untuk mencari ridho Allah SWT. Dagang pun harus sesuai dengan ajaran Islam. Dagang yang sesuai dengan ajaran Islam pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk ibadah juga. Jadi orientasinya kita jangan hanya sholat saja ibadah itu. Tani, pertanian, peternakan, perdagangan, dan lainnya harus didasari dengan lillahi ta'ala. Hidup di dunia ini hidup sementara. Allah Rasul pernah menyatakan, hidup ini abirus sabil, bagaikan orang yang merantau, yang berjalan, yang piknik, atau yang merantau. Orang merantau pasti lama-lama akan kembali ke kampungnya. Kita juga di dunia ini sedang merantau, abirus sabil, sedang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Menuju alam akhirat. Semua manusia sama, tugasnya ibadah, sedang merantau, sedang menuju berjalan ke alam akhirat. Di alam akhirat itu adalah tempat pembalasan amal kita waktu dunia sekarang. Makanya banyak-banyaklah di dunia ini beramal saleh. Jangan banyak amal toleh, tapi amal saleh, amal yang baik, yang diterima oleh Allah SWT. Bagaimana supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah? Syaratnya hanya ada 3. Amal soleh, amal ibadah kita supaya tidak ditolak oleh Allah. Pertama, kita harus ikhlas karena Allah. Ibadah apapun, kalau diniatkan hati yang ikhlas, yang bersih, ingin mencari ridho Allah karena Allah, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Tidak boleh ibadah kita ini ingin dipuji oleh orang lain atau ingin kelihatan oleh orang lain, namanya riya. Itulah penyakit musyrik yang terkecil, kata Rasul. Yang amal ibadah ingin dilihat oleh orang lain. Makanya kita mau sendiri, mau sedang banyak orang, ibadah terus. Kalau orang yang lihat, banyak orang, baru sungguh-sungguh ibadahnya. Kalau tidak ada orang yang melihat, dia lalai, cuek saja. Itu adalah orang yang riya dalam ibadahnya. Oleh karena itu, kita ibadah ini harus lillahi ta'ala karena Allah. Tidak ada udang di balik batu. Hanya satu, tujuannya adalah mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syarat yang kedua, amal ibadah supaya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus memakai ilmu, harus berdasarkan ilmu. Ada hadis yang menyatakan barang siapa orang yang beramal saleh tetapi tidak memakai ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima. Contoh saja, sholat harus pakai ilmu, ada gerakannya, ada bacaannya. Zakat pun harus pakai ilmu, ada syaratnya dan rukunnya, ada nisabnya. Kemudian haji pun dan umroh sama, harus memakai ilmu. Ada yang disebut rukun haji. Kalau tidak memenuhi rukun haji, berarti hajinya tidak sah. Atau juga ada rukun sholat, salah satu misalkan ditinggalkan, tidak membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada waktunya, ada ketentuannya, ada ilmunya. Harus memakai ilmu. Jangan kita ikut-ikutan. Bagaimana banyak orang, itu namanya orang yang taklid, namanya kalau bahasa Arab. Taklid itu namanya cuk bahasa Sunda mah tuturut muning. Orang hijau mau hijau, orang merah mau merah. Tidak punya pendirian, tidak punya ilmu. Di dalam Quran disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu diam di suatu tempat yang tidak kamu tahu ilmunya. Jadi kita ini harus berdasarkan ilmu, apalagi ibadah. Tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah syarat yang kedua harus memakai ilmu. Ya kalau begitu berat, tidak berat. Makanya Rasul dulu waktu hidup menyampaikan kepada para sahabat, termasuk kepada kita sebagai umatnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib di sini adalah fardu ain, individu. Setiap individu hukumnya wajib mencari ilmu. Kenapa mencari ilmu diwajibkan? Karena tadi ibadah itu harus memakai ilmu. Kalau tanpa ilmu, ibadahnya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima. Malahan saking wajibnya mencari ilmu, Rasul menyatakan utlubul ilmi walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Bayangkan kalau dari Indonesia ongkosnya ke Cina berapa bolak-balik setiap hari, belum bekal untuk minum makan. Saking wajibnya mencari ilmu. Jadi ilmu ini kita harus cari. Sebab kalau kita bodoh, tidak tahu ilmunya, ibadah kita mungkin ditolak, pasti ditolak. Malahan di dalam ayat yang lain, kalau kita tidak tahu, berarti kita harus banyak bertanya. Dalam Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian, ahla dzikri, kepada ahli yang tahu. Dzikri di sini adalah Al-Quran, yang memahami Al-Quran. Sebab pusatnya ilmu itu
semuanya dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita tidak tahu, harus banyak bertanya. Jangan malu bertanya, karena ada peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Orang yang malu bertanya pasti akan tersesat jalannya. Ada contoh misal, karena si A buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Contohnya misalkan dari suatu kampung, dia mau ke Jakarta, padahal dia itu aslinya misalkan orang kampung. Naik bis, padahal bis di terminal itu ada jurusan Bandung, jurusan Jakarta. Karena dia tidak bisa membaca, asal bis saja, naik ke bis jurusan Bandung. Pas sudah begitu, sampai di Bandung, di terminal Bandung, cahem sampai. Kata si bapak itu, saya bukan ke Cahum, mau ke Rambutan. Padahal Rambutan itu adanya di terminal Jakarta. Jadi akhirnya sebab tadi bodoh, tidak bisa membaca, kemudian malu bertanya, tersesat. Mau ke Jakarta, akhirnya sampai ke Bandung. Rugi 2 kali. Dari Bandung akhirnya balik ke Jakarta. Jadi double ongkosnya. Itulah contoh di dunia saja. Masalah kehidupan begitu. Jadi kalau kita tidak tahu, harus bertanya kepada yang ahlinya. Siapa yang ahli dalam agama? Banyak. Yang ahli dalam agama bisa disebut ulama, kiai, ustadz, ustadzah, atau mualim, dan lain sebagainya. Daripada kita tersesat, mendingan kita banyak bertanya. Kalau sudah banyak bertanya, kita paham, kemudian kita amalkan. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat ibadah diterima yang kedua. Syarat ibadah yang ketiga adalah ittiba. Ibadah ini tidak boleh menentukan sendiri, membuat syariat sendiri. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Malah disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah tampak, sudah ada untuk kalian pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Rasul Muhammad adalah contoh bagi kita. Kita tidak boleh mencontoh selain Rasul, mencari figur selain figur Rasulullah SAW. Dari segi ucapannya dan segi perbuatannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang berhubungan dengan ibadah mahdoh, sudah ada tulisannya, sudah ada coretnya, sudah ada ketentuannya, sudah ada waktunya, sudah jelas hukumnya. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Kalau membuat aturan sendiri, ibadah mardudatun, ditolak, tidak akan diterima. Makanya kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Insya Allah kalau amal ibadah kita ini memenuhi syarat yang tadi, harus ikhlas, harus memakai ilmu, dan harus mencontoh Rasulullah SAW, pasti ibadah kita diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama fa'ahyakum, hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini, dunia itu ad-dunya majra'atul akhirah. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk panen nanti di akhirat.
Jadi di dunia ini bukan tempat santai, tapi tempat untuk beraktivitas sibuk mencari kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Carilah ampunan Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita akan dimasukkan ke surga Allah, yang mana keadaan surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Nah itu, jadi sewaktu di dunia ini kita harus benar-benar bersungguh-sungguh berbuat amal soleh, bekal untuk menanam di dunia. Nanti di akhirat kita akan panen segala macam pahala kebaikan. Dari ibadah sholatnya, ada zakatnya, puasanya, hajinya, dagangnya, taninya, dan lain sebagainya. Akan menumpuk pahala kebaikan kita. Belum dari membaca Al-Qurannya, membaca sholawatnya, dan lain sebagainya. Itu banyak amalan-amalan yang menjadi ibadah, menjadi tanaman di dunia untuk panen nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dunia ini tempat berjuang. Dunia ini bukan tempat santai, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan di dunia, kalau kita contohnya misalkan nanam padi, pasti hasilnya padi. Kalau kita menanam timun, pasti hasilnya timun. Kalau misalkan kita menanam kebaikan, pasti oleh Allah akan dibalas di akhirat dengan kebaikan pula. Kalau kita menanam keburukan, kejelekan, nanti oleh Allah akan dibalas hasil dari keburukan waktu dunia. Malahan di dalam Quran sebutkan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal seberat darah, amal kebaikan khairan yarah, pasti nanti akan melihat catatan amal kita. Dan barang siapa yang beramal keburukan seberat darah, nanti juga akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Makanya segala aktivitas, segala perbuatan ini ada yang mengawasi. Siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang mengintai kita, dua malaikat pengawas kita. Malaikat Raqib, pencatat amal kebaikan belah kanan. Kemudian malaikat Atid, pencatat amal keburukan, ada di sebelah kiri kita. Inilah amal kita disetorkan seminggu 2 kali oleh malaikat kepada Allah SWT, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis, setoran amal kita langsung disetorkan oleh 2 malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disunahkan berpuasa sunnah Rasul hari Senin dan Kamis. Insya Allah kalau kita sedang saum Senin atau Kamis, berarti kita sedang beribadah. Berarti catatan amal baik kita banyak. Hadirin rahimakumullah, jadi pencatat amal itu 2 malaikat, kiri kanan, kanan kiri. Kemana saja kita pergi, 2 malaikat selalu ikut. Mau di kebun, mau di sawah, mau di pasar, di rumah, di masjid, di mushola, di mana saja, Allah melihat 2 malaikat selalu mengikuti kita. Apapun yang kita kerjakan ditulis, tidak akan ketinggalan 1 titik pun, nanti ada catatannya. Nanti kita di yaumul akhir, amal kita akan
ditimbang, disebut yaumul mizan, timbangan amal. Akan diberi 2 kitab yang diterima dari tangan kanan dan kitab yang tertulis yang diterima oleh tangan kiri. Jadi semuanya amal kita nanti di akhirat akan ditimbang, akan dihisab, diperhitungkan, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi hidup di dunia ini, marilah kita banyak-banyaklah beramal soleh, karena dunia tempat perjuangan agar kita nanti selamat di akhirat. Kalau di dunia kita ini lalai, berleha-leha, tidak mau kerja, tidak mau beribadah, rugi nanti di dalam akhirat, celaka di akhirat. Jangankan kita terhalang oleh mengurus harta atau mengurus keluarga. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, janganlah terhalang atau harta menghalang-halangi, kemudian keluarga juga menghalang-halangi dari apa? An dzikrillah, dari dzikir kepada Allah. Kalau harta, keluarga menghalangi dzikir kepada Allah, salat terhalang, ibadah yang lain terhalang, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang yang celaka, orang yang rugi. Rugi di akhirat, tidak bisa balik lagi ke dunia. Dunia juga sudah tidak ada, sudah hancur. Jadi penyesalan di alam akhirat tidak bisa diulang. Kalau rugi di dunia, misalkan pedagang rugi tahun ini, tahun depannya bisa robah cara manajemennya karena ingin beruntung. Tapi nanti di akhirat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dunianya sudah tidak ada. Hadirin rahimakumullah, itulah hidup di dunia ini, banyak rintangan, banyak godaan, banyak ancaman, banyak ujian. Malahan dalam Al-Quran surah Al-Muluk disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidup, kal mauta wal hayata liyabluwakum, agar kami mencoba kalian, menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya? Yabluwakum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Amal yang baik itu tadi ibadah yang diterima oleh Allah, yang harus memenuhi syarat tadi, ikhlas, berdasarkan ilmu, dan mencontoh Rasulullah SAW. Itu yang berhubungan dengan dunia. Dunia ini sementara. Hidup manusia di dunia ini tidak akan lama. Paling-paling banter usia umat Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan oleh Rasul. Umat kami umurnya kurang lebih tidak akan jauh antara 60 tahun dan 70 tahun. Contohnya Rasul Nabi Muhammad SAW umurnya sampai 63 tahun. Beda dengan umat-umat dulu. Kalau umat dulu panjang umurnya. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu kita ini hati-hati, waspada masalah umur. Gunakan, manfaatkan untuk banyak beribadah, amal soleh. Sebab umur tidak tahu. Umur itu
oleh malaikat pencabut ruh selalu diikuti kemana saja kita pergi. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajalnya, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Kalau sudah waktunya, ruh diambil oleh yang maha punya, yang maha pemilik, yaitu Allah, melalui malaikat Ajrail. Jadi kita berbekalah untuk hidup nanti di akhirat dengan banyak bekal ibadah. Dalam Quran disebutkan wa tajawwadu fa inna khairal taqwa, dan berbekalah kalian sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa adalah bekal yang paling baik. Karena orang yang bertakwa ini insya Allah hidupnya akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ini berarti ingin selamat dunia, selamat akhirat. Kalau selamat akhirat berarti dijauhkan dari azab neraka. Mudah-mudahan kita semua selagi masih ada umur ini manfaatkan untuk banyak beribadah. Kalau banyak salah, banyak dosa, cepat-cepatlah istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Karena orang yang meninggal banyak dosa, banyak kesalahan, tidak bertobat, maka dosanya dibawa sampai alam akhirat, nanti akan dibalas dengan siksaan. Sebelum mati datang, segeralah kita bertobat. Di dalam hadis sebutkan, bersegeralah kamu tobat sebelum mati. Bersegeralah kamu salat sebelum pikun. Kalau sudah pikun, bacaan salat, gerakan salat lupa. Kalau sudah mati, tobat sudah tidak ada. Tobat itu minimal dengan ucapan Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bacaan tobat Nabi Adam alaihissalam, yaitu Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau tobatnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu insya Allah sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, sebanyak buih yang ada di laut, atau sebanyak setinggi gunung di bumi, dosa kita, kesalahan kita, kalau kita bertobat, innallaha huwat tawwabur rahim, Allah itu maha pengampun. Malahan ada kisah sejarah dulu, ada orang laki-laki tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah lah katakan, tapi dia itu kelakuannya jahat, sedikit-sedikit bunuh orang. Sampaikan dia itu membunuh manusia jumlahnya 99 orang. Padahal membunuh manusia itu satu orang, kata Allah dalam Quran sebutkan, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh jiwa yang ada di dunia dosanya. Nah ini apalagi 99. Kemudian orang itu ada rasa menyesal, ingin bertobat. Akhirnya dia mencari ulama, mau bertanya, apakah dosa saya ini akan
terima oleh Allah, sedangkan saya sudah membunuh manusia 99 orang. Ternyata dia sampai ke suatu kampung, di situ ada ulama, dia bercerita bahwa dia ingin bertobat karena sudah membunuh manusia 99. Ulama itu langsung menjawab spontan, jangankan 99 orang, satu orang saja dibunuh sama dengan membunuh manusia sedunia, tidak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya orang itu frustasi atau bisa katakanlah putus asa. Ulama itu langsung dibunuh oleh dia. Jadi jumlahnya dia ngebunuh sudah 100 orang. Nah, setelah itu dia jalan lagi, ternyata di pertengahan jalan bertemu dengan manusia, orang yang mau ke pasar. Dia bertanya, di mana di sini ada ulama, alim ulama? Oh, ada di sana. Mau apa? Saya mau bertobat, mau bertanya dulu. Saya sudah membunuh orang 100 orang. Akhirnya orang itu berangkat ke suatu kampung. Pas pertengahan jalan, dia terpeleset, jatuh, langsung meninggal dunia. Maka dua malaikat turun dari langit. Yang satu ingin membawanya ke neraka, yang satu ingin membawa ke surga. Setelah itu malaikat bertanya kepada Allah SWT, siapa yang berhak membawa mayat ini? Kata Allah SWT, ukur saja mayatnya dari tempat kejadian tadi, dekat ke niat dia mau bertobat atau ke tempat yang membunuh tadi. Ternyata dia itu dekat kepada untuk bertobat. Akhirnya oleh Allah SWT diampuni dosanya, karena sudah niat dia bertobat, memohon ampun kepada Allah SWT. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Meskipun dosa berlumuran, dosa penuh sampai membunuh 100 orang, tapi dia ada niat sungguh-sungguh ingin bertobat, akhirnya oleh Allah diampuni dosanya. Itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan putus asa, meskipun banyak salah, banyak dosa, cepat-cepatlah bertobat di dunia ini sebelum ajal tiba. Kalau sudah ajal tiba, tidak bisa bertobat lagi. Hadirin rahimakumullah, itulah kehidupan di dunia. Sekali lagi, marilah kita berjuang, berikhtiar, istiqomah beribadah, memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Karena kalau kita banyak amal soleh, akan bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, hidup di dunia tadi sudah sebutkan tidak akan selamanya. Kita akan kembali kepada Allah sesuai dengan firman Allah, summa yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan. Jadi di dunia ini tidak selamanya hidup, pasti akan mati sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Di mana saja tinggal kita tidak tahu meninggal di mana, dikubur di mana, lahir di mana, tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pasti semua manusia, semua jiwa akan mengalami kematian. Kematian itu adalah pintu awal gerbang masuknya alam akhirat. Waktu diambil oleh malaikat Ajrail yang disebut sakaratul maut, manusia matinya ada dua
macam. Ada yang mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan ujungnya baik. Dan ada orang yang mati dalam su'ul khotimah, mati dalam keadaan di ujungnya jelek. Kita pasti mengharapkan semua ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Misalkan meninggal dalam keadaan kita sedang punya wudhu, insya Allah itu husnul khotimah. Atau kita meninggal dicabut ruh sedang sholat, insya Allah itu husnul khotimah. Atau sedang mengaji Al-Quran, itu husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua nanti kalau dicabut ruh atau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tidak menginginkan meninggal atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ujungnya jelek. Misalkan kita tidak membawa iman dan Islam, naudzubillahi min dzalik. Di dalam Quran disebutkan wala takunanna, Allah menyampaikan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati tapi mati dalam keadaan Islam. Kalau kita mati dalam keadaan non-Islam, tidak memasrahkan diri kepada Allah, berarti su'ul khotimah. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang yang meninggal dunia di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, pas menghembuskan napas terakhir, maka kata Rasul dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setelah mati nanti kita masuk alam barzah, dalam kubur. Dalam kubur itu ada pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, bertanya kepada kita. Pertanyaannya yang sudah populer, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Manabiyuka, siapa nabimu? Mada imamuka, siapa pemimpin kamu? Mada kiblatuka, mana kiblatmu? Dan siapa saudara-saudara kamu? Muslimin muslimat. Kalau sekarang bisa menjawab, tapi nanti yang menjawab adalah amal saleh kita. Hadirin rahimakumullah, di kubur itu ada yang disebut adab kubur dan ada juga yang disebut nikmat kubur. Adab kubur berarti siksaan dalam kubur. Nikmat kubur berarti kesenangan dalam kubur. Bayangkan oleh kita, kubur itu tempat kembalinya semua manusia. Meskipun di dunia dia orang kaya raya, rumahnya gedung mewah, banyaknya mobilnya banyak, tapi pas meninggal mati, semuanya masuk ke lahan. Ukurannya 2 kali meter kali 1 meter. Ya, kembali kepada rumah yang paling sempit dan menyesatkan. Semuanya begitu. Tergantung amal soleh. Kalau amal solehnya banyak, insya Allah dia kubur yang sempit itu akan luas, yang gelap jadi terang karena banyak amal solehnya. Setelah kita ada dalam kubur alam barzah, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala summa yuhyikum, setelah manusia semuanya wafat meninggal dunia, yang disebut dengan kiamat kubro, besar, dunia hancur, manusia mati semuanya. Summa yuhyikum, kemudian kalian, kata Allah, dihidupkan kembali. Orang kafir tidak percaya manusia akan hidup lagi. Anggapan mereka sudah tinggal tulang belulang, daging sudah hancur, sudah dimakan cacing tanah.
Padahal Allah itu Maha Kuasa. Kita juga asalnya tidak ada jadi ada. Kita juga asalnya mati jadi hidup. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan hidup lagi yang disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur. Di dalam Quran disebutkan yauma yunfahu fisuri fatatuna baja. Yauma yunfahu, pada hari itu ditiup sangkakala malaikat Israfil, tiupan yang ketiga, alam ba'as, dibangkitkan lagi seluruh manusia dari kuburnya, hidup lagi. Masing-masing ruhnya kembali kepada jasadnya. Itulah kekuasaan Allah SWT. Kita akan hidup lagi. Berarti kita itu pernah mati 2 kali, hidup 2 kali. Kehidupan yang ini adalah kehidupan yang terakhir. Tidak ada lagi kematian. Sebab di akhirat itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Summa ilahi turja'un. Akhirnya oleh Allah SWT, summa ilaihi, kemudian kepadanya, turja'un, kamu akan dikembalikan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menerima balasan dari amal ibadah kita waktu dunia ini. Kalau amal ibadahnya banyak kebaikan, pasti dibalas oleh Allah dengan surga. Kalau kita banyak amal keburukan, banyak dosa, sebelum tobat, maka balasannya adalah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya, ke dalam tanah, kami mengembalikan kamu, dan daripadanya tanah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain, yaitu Yaumul Ba'ats. Jadi hadirin, kita semuanya akan mengalami itu. Semua manusia dimanapun berada akan mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup yang terakhir, kehidupan yang abadi, kekal selamanya. Mudah-mudahan kita semua nanti di alam akhirat akan mendapat rahmat, naungan, serta syafaat dari Rasulullah SAW. Sebab para nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat, memberi pertolongan, kecuali yang bisa memberi syafaat, syafaatul uzma, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, 2 ayat ini mudah-mudahan menjadi tadhkirah, peringatan, dan menjadi introspeksi diri bahwa kita ini harus ingat purwadaksi jati diri manusia, asalnya mati, kemudian dihidupkan sekarang di dunia, setelah di dunia dimatikan lagi oleh Allah, setelah mati nanti dihidupkan lagi oleh Allah SWT, akan menuju alam mahsyar. Dari alam mahsyar kita akan menuju 2 tempat, yaitu jannah atau surga, dan narun atau neraka. Tinggal kita pilih saja sekarang. Pasti semua manusia ingin menjadi ahli surga, sebab di surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Beda dengan di neraka. Di neraka itu penuh dengan siksaan, penuh dengan kejelekan, kesusahan. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua nanti
pas meninggal dunia ada dalam husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.